perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan perlakuan atau kesempatan yang sama. Biasanya, perempuan cenderung lebih banyak dirugikan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak yang ada dalam kehidupan ini. Ketimpangan ini seringkali menguntungkan satu jenis kelamin dan merugikan jenis kelamin lainnya. Meskipun sudah banyak perbaikan, terdapat banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertolong akibat ketimpangan gender ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak beberapa kasus yang telah kami telaah dalam materi ketimpangan gender, mulai dari stereotip gender, subordinasi perempuan, kekerasan, dan juga beban ganda. Kasus stereotip gender. Stereotip gender adalah pandangan yang berlebihan terhadap peran yang sesuai dan yang sudah seharusnya. Contoh kasusnya seperti membenarkan pelecehan. Stereotip tentang perempuan sebagai objek sosial seringkali digunakan untuk membenarkan kekerasan seksual. Korbannya ini seringkali menyalahkan diri sendiri dan merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan juga masih banyak sekali lingkungan yang membenarkan dan menormalisasi hal tersebut. Lantas, apakah faktor penyebab dan solusinya? Faktor penyebab stereotip gender adalah yang pertama yaitu ada pengasuhan. Cara pengasuhan anak yang berbeda berdasarkan gender sejak dini dapat memperkuat stereotip. Misalnya, anak laki-laki diajarkan untuk menjadi kuat dan mandiri, sementara anak perempuan diajar untuk menjadi lembut dan patuh. Yang kedua ada diskriminasi di tempat kerja. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan dan promosi yang memperkuat anggapan bahwa mereka kurang kompeten dalam bidang tertentu. Solusinya adalah yang pertama, mendirikan kurikulum pendidikan yang lebih inklusif dan mengajarkan tentang kesetaraan gender sejak anak-anak masih di usia dini. Jadi, jika kita diberikan ilmu atau ajaran tentang kesetaraan gender sejak kita kecil, diharapkan hal-hal ini bisa berkurang pada masa yang akan datang. Lalu juga peran masyarakat itu sangat penting, seperti membuka ruang dialog untuk membahas isu gender dan menentang stereotip. Subordinasi perempuan. Subordinasi perempuan adalah kondisi di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Contohnya, gap upah. Perempuan seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, padahal pekerjaan mereka tuh sama. Lalu ada partisipasi politik. Perempuan seringkali kurang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan nasional. Teman-teman tahu nggak sih, jangankan di tingkat nasional atau komunitas, di kehidupan sehari-hari pun perempuan cenderung tidak didengar. Faktor penyebabnya, sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan perempuan sebagai subordinat di bawah kekuasaannya, dan praktik-praktik budaya yang membatasi peran dan kesempatan perempuan. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu membuat undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan mencegah diskriminasi, dan melakukan kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender. Kekerasan terhadap perempuan layaknya fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian. Bukan tanpa alasan pemerintah mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Penyebab kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor ekonomi. Dari budaya patriarki, ketidakadilan gender, kemiskinan kualitas hidup yang rendah, pola asuh tayangan yang kurang mendidik, dan gangguan psikologis. Salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan yaitu femisida. Femisida merupakan fenomena gunung es karena ditempatkan sebagai tindak kriminalitas sebagaimana pembunuhan umumnya, sehingga kasus-kasusnya tidak terbaca dan tidak tersedia pendataannya.
Menurut Raini Huta Barat, disebut femisida karena perempuan dibunuh sebab ia seorang perempuan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan. 1. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan bahaya kekerasan. Kedua, perubahan kebijakan. Mendorong pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk mengidentifikasi femisida. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Menciptakan peluang kerja yang setara bagi perempuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi. Dan membangun penilaian tingkat bahaya bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Beban ganda. Beban ganda adalah merujuk pada kondisi di mana perempuan harus memikul tanggung jawab ganda baik di ranah domestik atau rumah tangga maupun publik. Contoh beban ganda yang pertama, ibu bekerja di kantor atau menjalankan usaha, tetapi ia juga harus mengurus anak, membersihkan rumah, dan juga memasak. Lalu contoh kedua, perempuan pedesaan yang bekerja di sawah, tetapi ia juga harus mengurus rumah tangga dan seringkali memiliki tanggung jawab sosial di komunitas. Penyebab dari beban ganda yaitu anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab utama atas pekerjaan rumah tangga. Adanya tekanan sosial yang beranggapan perempuan harus menjadi istri dan ibu yang sempurna. Solusi yang harus dilakukan adalah membudayakan tugas rumah tangga yang adil antara laki-laki dan perempuan, lalu memberikan eksibilitas waktu kerja yang bagi karyawan yang memiliki anak. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari ketimpangan gender ini, kondisi di mana cowok dan cewek nggak dapat perlakuan atau kesempatan yang sama, dan biasanya cewek yang lebih dirugiin. Ini bisa kelihatan di dunia kerja, pendidikan, politik, sampai akses ke sumber daya. Banyak faktornya kayak stereotip gender dan norma sosial yang udah mendarah daging. Meskipun udah ada perbaikan, masih banyak banget gap yang harus ditutupi, terutama soal gaji, posisi kepemimpinan, dan kesempatan karir. Solusinya butuh edukasi, perubahan aturan yang lebih adil, plus mindset yang lebih terbuka.